Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Dewi akan bercerita tentang lanjutan dari kisah Naaman yang telah disembuhkan Tuhan dari penyakit kusta. Nah adik-adik, setelah Naaman disembuhkan, ia datang kepada Elisa dan berkata, "Aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab adik-adik, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, namun Elisa tetap menolaknya. Akhirnya berkatalah Naaman kepada Elisa, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal." Bagal itu artinya hewan ya adik-adik. "Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Maka berkatalah Elisa kepada Naaman, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh adik-adik, tahu nggak apa yang dipikirkan oleh Gehazi, bujangnya atau pelayan laki-laki Elisa? Berpikirlah Gehazi, bujangnya Elisa atau pelayannya Elisa, begini adik-adik, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Dan akhirnya adik-adik, Gehazi mulai berlari mengejar Naaman dari belakang. Dikejarnya Naaman. Twing! Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan Gehazi. Lalu Gehazi berkata kepada Naaman agar memberikan apa yang menjadi bagian Elisa kepada Gehazi. Akhirnya Naaman memberikan apa yang menjadi haknya Elisa kepada Gehazi adik-adik. Pakaian, uang, dan lain-lain. Baru saja Gehazi mau masuk adik-adik, kemudian di depannya ada Elisa. Dan Elisa berkata kepada Gehazi, "Dari mana Gehazi?" Jawab Gehazi, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Sekarang kau telah menerima perak, pakaian, dan lain-lain. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta adik-adik. Badannya putih seperti salju, mengerikan. Kenapa seperti itu adik-adik? Karena Gehazi tidak jujur. Tidak jujur terhadap Elisa adik-adik. Kasihan sekali Gehazi, karena perbuatannya yang tidak jujur, akhirnya penyakit kusta menimpa dirinya adik-adik. Nah, lewat pelajaran hari ini, cerita hari ini kita belajar untuk menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik, kita belajar untuk bersikap jujur, tidak berbohong, dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Kak Dewi percaya adik-adik adalah adik-adik yang hebat, yang luar biasa. Dan adik-adik akan selalu diberkati Tuhan kalau adik-adik hidup jujur di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.